Presiden Amerika Serikat. Akan terjadi penguatan. Kenaikan signifikan pekan lalu terjadi pada Kamis. Nah, Kamis itu 5.11 yaitu 3,04. Meski saat itu Badan Pusat Statistik mengumumkan Indonesia resmi masuk resesi gitu ya. Berarti kita pasar dampak analisa pasar atau pasar tidak begitu berpengaruh terhadap resesi ini. Berarti ekonomi Indonesia tentunya ini akan membaik ya, membaik. Karena apa? Ya kita lihat di pasar bahwa tidak ada pengaruh sebenarnya ya COVID-19. Mungkin ini terjadi di variabel yang lain, tapi secara bisnis kelihatan ini enjoy aja ya. Ya mungkin secara fundamental lain perusahaan ini yang mungkin ini juga ada dampak dari titik balik di dalam rangka mensikapi revolusi industri 4.0 yang semuanya ini perusahaan berbenah diri untuk maju ke depan di dalam melakukan efisiensi yang menggunakan mungkin teknologi informasi yang akan lebih dominan, sehingga efisiensi perusahaan ini bisa terjadi dengan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan MBS Video. Kali ini kita berbeda dengan video-video sebelumnya yang berkaitan dengan inspirasi kesuksesan yang dikaitkan dengan pendidikan, pelatihan, dan tantangan. Kali ini MBS Video ikut mengamati perkembangan pemilihan Presiden Amerika Serikat yang ke-46. Mari kita simak analisa ekonomi politik berkaitan pengumuman kemenangan Joe Biden atas petahana Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Analisa ini menggunakan jurnal dengan menganalisa abnormal return saham blue chip di Bursa Efek Indonesia dari kelompok saham LQ45. Mari kita ikuti analisa berikut. Jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui abnormal return. Namun kita tahu bahwa guna mengetahui abnormal return tersebut, kita juga akan menganalisa peristiwa pengumuman kemenangan Joe Biden pada pemilu 2020 dibanding kemenangan Trump pada 2016. Namun jurnal tersebut hanya melihat yang di 2016. Nah, nanti kita akan lihat lagi juga analisa-analisa setelah pengumuman Joe Biden dalam sehari bahkan sampai 7 hari ke depan. Nah, ini sebuah analisa yang memang sedang tren saat ini dikaitkan dengan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Nah, sebelum kedua atau perbandingan kedua presiden tersebut, Joe Biden dan Donald Trump, saya ingin mereview sebuah jurnal tentang reaksi pasar modal Indonesia terhadap pengumuman kemenangan Donald Trump dalam perspektif Pilpres Amerika Serikat 2016. Jurnal ini tentunya juga
direview oleh Kadek atau ditulis oleh Kadek Ria Kusmayanti, Anak Agung Gede Suarjaya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, Indonesia. Jurnal tersebut dipublikasikan dalam e-Jurnal Manajemen Unut volume 7 nomor 4 tahun 2018 di halaman 1713 sampai 1741. Nah, bagi pemirsa yang berminat atau yang ingin melihat lebih dalam, lebih jauh tentang jurnal tersebut, bisa di-download di deskripsi video ini. Kami kasih link untuk mendownload itu, dan ini juga gratis ya. Kalau saya lihat itu adalah gratis dan dipublish. Nah, sebelum membahas lebih lanjut jurnal tersebut, terlebih dahulu saya jelaskan berkaitan sistematika penulisannya, yaitu pertama juga pasti kalau sebuah jurnal itu ada judul, kemudian dilanjut dengan abstrak. Abstrak ini juga dalam dua bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian dilanjut dengan pendahuluan, kemudian ada isi, ada simpulan dan saran. Nah, referensi yang digunakan oleh Kadek Ria Kusmayanti ini ada 37 buah dengan tahun penulisan itu antara 2005 sampai dengan 2016. Jumlah halaman ini ada 29 halaman dalam bentuk PDF. Kemudian jumlah kata 4.650 kata. Kemudian jumlah karakter tanpa spasi 30.530. Kemudian karakter dengan spasi 35.178 dengan jumlah baris 510 baris. Nah, kalau kita lihat di dalam penulisan atau di dalam jurnal tersebut, tujuan yang ditulis oleh Kadek Ria Kusmayanti dan Anak Agung Gede Suarjaya, secara implisit jurnal tersebut untuk mengetahui ada tidaknya abnormal return setelah peristiwa pengumuman kemenangan Donald Trump dalam pemilu Presiden Amerika Serikat 2016 pada saham LQ45. Nah, selanjutnya kita lihat beberapa hari setelah pengumuman kemenangan Joe Biden berkaitan dengan peristiwa pengumuman kemenangannya. Ini pengumumannya di tanggal 7 November 2020. Kemudian kita lihat di hari Seninnya tanggal 9 seperti apa, karena 78 itu adalah hari libur kalau di Indonesia, Sabtu Minggu. Sementara kesimpulan dari jurnal yang ditulis tersebut, terlebih dahulu memang dia lakukan analisis dengan UJT. Ini dalam ilmu statistik. UJT yaitu mengukur perbedaan dua atau beberapa min antar kelompok. Nah, ini tentunya dikelompok-kelompokkan di dalam menganalisa ya sejumlah perusahaan yang tergabung dalam LQ45. Dan ditemukanlah bahwa peristiwa pengumuman kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat 2016 menimbulkan reaksi pasar. Nah, pasar di sini adalah pertemuan antara penjual dan pembeli. Tentunya kalau di pasar saham itu selalu kita itu melihat bahwa jual atau beli, berarti pertemuan antara penjual dan pembeli di pasar modal. Itulah disebut pasar saham, atau lembaganya adalah pasar modal. Reaksi pasar dapat dilihat dari adanya abnormal return yang signifikan pada H+1, H+3, H+4 dan H+5. Ya, ternyata diketemukannya abnormal return signifikan pada H+3, H+4 dan H+5. Berarti bahwa pasar tidak efisien karena reaksi terjadi berkepanjangan. Ini 3 hari ini adalah sangat signifikan di dalam abnormal return.
ya. Begitu juga di H+1, H+3, H+4 dan H+5 itu sendiri. Nah, mestinya fluktuasi itu harganya normal sehingga investor mudah menganalisa saham yang dibeli maupun dijual. Kalau abnormal tentunya ini memang ada potensi kerugian juga besar, juga keuntungan juga besar, tergantung bagaimana kepiawaian di dalam menganalisa harga sebuah saham. Tahun 2020 ini berkaitan dengan pengumuman hasil pemilu presiden Amerika Serikat 2020 yang diumumkan pada tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 jam 22.05 WIB atau waktu Indonesia Barat, Joe Biden masih memimpin perolehan suara atas kemenangan atau Pilpres 2020. Joe Biden padahal sebenarnya Joe Biden 270 kursi saja sudah bisa menang, tapi ini Joe Biden sampai dengan tanggal 8 November 2000 jam 22.05 ini sudah memperoleh kursi atau suara elektoral 290 suara elektoral atau sekitar 50,6% dengan jumlah suara 75 juta lebih, dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh oleh Donald Trump 214 suara elektoral, sementara persentase itu 47,7%. Tentunya dengan kita melihat dua angka ini, ya Joe Biden ini menjadi presiden terpilih 2020 ini sampai atau setidaknya 4 tahun ke depan. Nah, dengan melihat kondisi bahwa Joe Biden akan memimpin Amerika Serikat di 4 tahun ke depan, maka bagaimana faktor ekonomi yang terjadi ke 4 tahun atau 4 tahun ke depan. Nah, ini tentunya mereka atau Joe Biden dan kabinetnya akan bekerja setelah dilantik 20 Januari 2021 nanti. Namun kita lihat sentimen pasar modal terutama berkaitan dengan kelompok usaha atau kelompok saham LQ45, ini sentimen pasarnya seperti apa, khususnya pada hari pertama setelah pengumuman presiden atau pemilu presiden 2020. Dari 45 perusahaan atau LQ45 yang indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu, dapat dilihat bahwa kenaikan indeks LQ45. Nah, bagaimana ini? Kita lihat bahwa harga di pasar modal banyak variabel yang mempengaruhi, bisa dari internal maupun eksternal. Kalau dalam hari-hari ini berkaitan dengan pemilihan presiden Amerika Serikat, tentunya ini dampak eksternal dari pasar modal. Dari internal, peristiwa dalam negeri sampai dengan minggu pertama November 2020 ini, peristiwa atau bencana non alam atau COVID-19 masih berlangsung, sehingga pasar belum bisa dikatakan pulih karena masih ada dampak perusahaan belum sepenuhnya juga melakukan usahanya karena memang di pasar ini terganggu oleh bencana COVID-19. Apalagi kalau dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, ini juga mungkin dampak yang ini. Itu juga mungkin salah satu harga yang mempengaruhi harga di pasar. Selain itu juga kondisi fundamental perusahaan, itu juga kondisi perusahaan juga bisa dikaitkan dengan kondisi
COVID-19 karena perusahaan itu tidak bisa leluasa di dalam melakukan usahanya karena ya pegawai juga harus mungkin 50% yang harus masuk atau bergiliran, kemudian juga harus menjaga jarak sehingga tidak bisa bekerja pada lahan yang atau ruang yang sempit sehingga produksi mungkin bisa menurun ya, bahkan ada beberapa perusahaan yang memang tutup dan merumahkan karyawannya sehingga produksi sudah pasti kalau kondisi seperti itu menurun. Kemudian dampak kondisi eksternal luar negeri pada peristiwa pemilihan Presiden Amerika Serikat sampai dengan berita Minggu pukul 22.05 WIB, Joe Biden masih memimpin perolehan suara yang tadi sebagaimana kita lihat tadi yang dimenangkan oleh Joe Biden bersama dengan wakilnya Kamala Harris. Kamala Harris ini adalah wakil presiden yang keturunan Asia ya, India dan Jamaika. Nah, bagaimana nih hari pertama Senin setelah pengumuman pengumuman hasil pemilu Presiden Amerika Serikat untuk indeks harga saham? Sebagaimana analis Ihya Ulum Aldin yang ditulis di sebuah artikel efek Joe Biden yang dipublish melalui media online katadata.co.id. Ini dapat dilihat bahwa indeks harga saham gabungan sepanjang pekan November atau pertama November ini mampu ditutup menguat hingga 4,04% menjadi di level 5.335,52 pada penutupan perdagangan hari Jumat, tentunya hari penutupan terakhir minggu pertama tersebut di November yang langsung besoknya. Ini minggu ini adalah minggu-minggu yang memang sedang melakukan pemilu Presiden Amerika Serikat. Sementara pengumumannya pada tanggal 7 November sampai dengan minggu November 2020. Nah, pekan ini indeks diprediksi kembali melanjutkan. Nah, ini berarti besok setelah atau hari-hari ini setelah pemilihan atau pengumuman pemilihan Presiden Amerika Serikat akan terjadi penguatan. Kenaikan signifikan pekan lalu terjadi pada Kamis. Nah, Kamis itu 5.11 yaitu 3,04. Meski saat itu Badan Pusat Statistik mengumumkan Indonesia resmi masuk resesi gitu ya. Berarti kita pasar dampak analisa pasar atau pasar tidak begitu berpengaruh terhadap resesi ini. Berarti ekonomi Indonesia tentunya ini akan membaik ya, membaik. Karena apa? Ya kita lihat di pasar bahwa tidak ada pengaruh sebenarnya ya COVID-19. Mungkin ini terjadi di variabel yang lain, tapi secara bisnis kelihatan ini enjoy aja ya. Ya mungkin secara fundamental lain perusahaan ini yang mungkin ini juga ada dampak dari titik balik di dalam rangka mensikapi revolusi industri 4.0 yang semuanya ini perusahaan berbenah diri untuk maju ke depan di dalam melakukan efisiensi yang menggunakan mungkin teknologi informasi yang akan lebih dominan sehingga efisiensi perusahaan ini bisa terjadi dengan bagus. Namun dampak lain ini yang harus kita cari berkaitan dengan resesi yang terjadi. Banyak analis pasar modal mengatakan penguatan indeks harga saham gabungan pada hari itu disebabkan oleh potensi kemenangan calon Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang bertarung dengan petahana Donald Trump. Bayangkan pemirsa, pengaruh pemilu Presiden Amerika Serikat terhadap
ekonomi dunia termasuk Indonesia. Jadi penguatan indeks harga saham gabungan ini berpengaruh. Artinya itu di dalam pasar modal stakeholder atau pelaku pasar modal ini tidak hanya internal dalam negeri, berarti ini juga berpengaruh pada eksternal luar negeri atau internasional, karena perusahaan-perusahaan tersebut kita pasti mungkin bisa dipastikan bahwa ini mereka produknya bisa bahan bakunya impor, bisa juga produknya atau hasil yang diproduksinya juga diekspor. Nah, ini pengaruh antar negara menjadi sangat dominan di dalam fundamental saham atau fundamental perusahaan yang masuk ke dalam di pasar modal. Nah, ini mungkin analisa yang pertama. Kemudian analisa yang kedua yang dilakukan oleh kontan.co.id yang mengatakan bahwa indeks harga saham gabungan pada perdagangan Senin, yaitu setelah pengumuman Joe Biden, ditutup menguat 0,38% ke level 5.365. Senin juga masih menguat, tentunya setelah minggu yang lalu juga menguat. Sekarang juga menguat lagi walaupun hari pertama. Kita lihat hari Selasa sampai hari Jumat berikut. Kemudian ternyata asing tercatat melakukan aksi beli bersih sebesar 190,8 miliar di seluruh pasar. Bayangkan, asing masuk. Berarti bagaimana dengan dalam negeri? Nah, ini juga mungkin teman-teman atau para pengusaha dalam negeri juga ini bisa mencatat pemain di pasar modal itu bukan hanya orang dalam negeri, tapi juga oleh orang luar negeri. Berarti investasi yang masuk ke Indonesia ini adalah banyak melalui pasar modal yang akan menguatkan perusahaan-perusahaan dalam negeri yang melantai di pasar modal bisa eksis ya, selain mungkin harapan dari negara bukan hanya investasi melalui pasar keuangan atau pasar modal, tapi juga investasinya di sektor real yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dalam rangka terutama untuk penguatan ekonomi nasional maupun ekonomi lokal, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja di sekitar perusahaan yang akan diinvestasikan. Nah, ini menjadi menarik kalau kita lihat dari investasi yang melalui pasar modal. Kemudian ini analis Jasa Utama Kapital Sekuritas mengatakan penguatan tersebut masih terdorong katalis positif dari terpilihnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ternyata memang hari-hari ini adalah mata tertuju pada pemilihan Presiden Amerika Serikat. Apapun namanya, itu akan mempengaruhi ekonomi suatu negara dari aktivitas pemilu Presiden Amerika Serikat. Dan juga mungkin melihat bahwa visi misi atau program-program yang diusung oleh Joe Biden akan menguntungkan negara yang dimana yang berhubungan dengan negara-negara atau berhubungan dagang dengan negara-negara Amerika Serikat. Ini banyak diuntungkan, khususnya mungkin di Asia termasuk Indonesia. Nah, ini yang akan kita lihat ke depan seperti apa, karena memang kontroversi di zaman Donald Trump ini mungkin akan diatasi oleh Joe Biden berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi Amerika Serikat terhadap kebijakan ekonomi luar negeri Amerika Serikat, terutama 4 tahun ke depan. Tetapi di balik keuntungan di pasar atau penguatan pasar modal, ini juga ada yang menarik di sisi pemilu Presiden Amerika Serikat setelah pengumuman terpilihnya Joe Biden. Ternyata sebagaimana dikutip
atau saya kutip dari kontan.co.id, seorang warga London, Inggris, untung 28,2 miliar dalam bursa taruhan pemilu presiden Amerika Serikat. Coba keunikannya, sebuah pemilu presiden ini juga dikaitkan dengan perjudian barangkali ya, kalau namanya taruhan di Indonesia itu masuk mungkin kategori judi. Nah, ia bertaruh 1 juta pound sterling untuk kemenangan Joe Biden dalam pemilu presiden Amerika Serikat. Tentunya ya menikmati sangat besar ya keuntungannya. Ya, ini konten juga melansir dari Mirror ya, pada Minggu 8/11/2000, tanggal 8 bulan 11 2020. Warga itu memenangkan taruhan sebesar 1,5 juta pound sterling atau sebesar 28,2 miliar. Ia memasang taruhan 1 juta pound sterling atau 18,8 miliar rupiah beberapa hari sebelum hari pemilihan presiden Amerika Serikat. Nah, inilah ada negatif, ada positif di dalam ajang pemilihan presiden. Para pemirsa yang budiman, ini juga pembelajaran bagi kita, bagi anak-anak kita, anak-anak didik, karena bagaimanapun ke depan ekonomi itu diputar melalui sektor real, sektor keuangan, dan sektor pasar modal. Sekurang-kurangnya ada 3 sektor ini yang mungkin perputaran ekonomi di suatu negara ya. Sektor real tentunya perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi dengan berproduksi, nah kemudian menerima tenaga kerja, kemudian berproduksi barang, dibeli dari bahan baku menjadi barang jadi. Nah, karena ada sektor-sektor tersebut, maka harga pasar memang yang mudah kita lihat, harga pasar itu adalah di pasar modal, karena di sana itu transaksi penjual dan pembeli itu sangat-sangat kompetitif dan sangat-sangat terbuka. Dengan terbuka itu tentunya tidak ada monopoli. Nah, harga itu akan bergerak kepada harga pasar atau harga wajar pada saat harga itu muncul, antara tekanan dari pembeli, kemudian tekanan juga dari penjual, dengan sama-sama menekan maka akan terjadi harga yang wajar atau harga pasar. Nah, harga pasar atau harga wajar itu banyak faktor yang mempengaruhi saham. Nah, karena banyak faktor yang mempengaruhi, untuk memudahkan di dalam menganalisa atau mengambil sebuah kesimpulan, maka perlu dilakukan riset yang mendalam. Apakah ada pengaruh pada 2020 ini indeks harga saham akibat pemilihan presiden Amerika Serikat? Baik itu sebelumnya tentunya harganya sudah lewat ya, tapi kita bisa juga melihat riset itu kalau kita mau untuk melakukan riset. Tetapi untuk yang ke depan nih, seminggu sampai dengan mungkin 4 tahun ke depan, ini bagaimana ini fluktuasi harga pasar akibat dari pergantian pimpinan negara di Amerika tersebut. Begitu juga fluktuasi harga pada plus 1 dan plus 7 selama seminggu perlu diamati dan dianalisa secara cermat. Nah, semua mungkin maklum bahwa pemilu presiden Amerika Serikat menarik dicermati karena Amerika Serikat merupakan raksasa ekonomi dunia. Ya, mata uang US dollar itu menjadi alat ukur yang memang sering digunakan di dalam berbagai transaksi internasional. Ya, kalau kita ingin beli barang di
Thailand, di mana gitu, Vietnam atau negara-negara di luar negara kita, tentunya kita lebih dulu beli dolar dulu, walaupun mungkin ada negara-negara yang langsung bisa menukarkan rupiah dengan mata uangnya, tapi banyak negara juga yang memang minta dolar, sehingga kita beli dolar baru kasih beli barang atau beli barang. Jika ekonomi Amerika Serikat bergejolak, maka akan berpengaruh pada ekonomi negara lain, termasuk Indonesia. Hal ini kenapa terjadi? Karena memang di dalam perekonomian sebuah negara, untuk pertumbuhannya dipicu oleh berbagai variabel, ya, dipicu oleh mungkin variabel konsumsi masyarakat, konsumsi swasta, investasi, kemudian konsumsi pemerintah melalui APBN APBD-nya, kemudian juga selisih antara ekspor dan impor. Nah, kalau kondisi dalam pandemi ini memang kalau kita lihat ini pemicu untuk pertumbuhan ekonomi atau pergerakan ekonomi masyarakat, ekonomi negara ini, atau ekonomi ya masyarakat dan negara ini lebih banyak dipicu oleh kondisi APBD dan APBN yang memang stimulus untuk peningkatan atau perbaikan ekonomi nasional. Kalau ekonomi atau APBN APBD ini tidak digelontorkan begitu masif, maka ekonomi juga akan stagnan, ya, karena perusahaan sekarang ini adalah sedang mencari titik balik. Dengan mencari titik balik ini, karena akibat bencana, maka perusahaan tersebut perlu melakukan efisiensi, apalagi dalam revolusi industri 4.0 yang semuanya harus dengan mengikuti teknologi yang berkembang. Nah, itulah yang mungkin sementara konsumsi masyarakat juga terjadi penurunan. Karena apa? Karena memang banyak perusahaan yang mengendalikan pendapatan karyawannya, termasuk negara juga mungkin anggaran-anggaran kinerja yang ini juga mungkin dia dievaluasi, ya. Walaupun kita berharap ke depan ini dengan ekonomi membaik, maka semua bisa kembali lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Demikian yang dapat saya ulas berkaitan dengan peristiwa pengumuman kemenangan Joe Biden dalam pemilu Presiden Amerika Serikat yang ke-46. Terima kasih bagi pemirsa yang telah melakukan sabar mengikuti analisa ini. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa lakukan subscribe, lakukan like, lakukan share kepada yang pemirsa lakukan, dan juga jangan lupa beri komentar yang sebanyak-banyaknya berkaitan dengan analisa ini. Nah, kita juga akan diskusikan berikutnya berkaitan dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat kita Indonesia maupun secara internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.